Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nursabila dari program studi Tadris Biologi kampus UIN 1 Tulungagung. Di sini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir skripsi saya yang berjudul pengembangan buklet pengelolaan sampah di bank sampah manfaat sebagai media belajar biologi. Saya Sabrina Nursabila dari program studi Tadris Biologi UIN 1 Tulungagung ingin mewawancarai terkait pengelolaan sampah di bank sampah manfaat. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya bank sampah manfaat ini, Pak? Bank sampah manfaat ini berdiri sejak tahun 2017, tepatnya 2 Mei tahun 2017. Latar belakangnya juga. Iya. Jadi latar belakang berdirinya bank sampah ini yaitu sebenarnya awal mulanya itu hanya dari adanya lomba kampung bersih di tingkat kabupaten. Pas kebetulan saat itu saya ditunjuk sebagai ketua panitianya untuk lomba kampung bersih itu. Dan di Desa Mulyorejo ini gang inilah yang dijadikan suatu titik untuk penilaian. Untuk titik penilaian di sini, dan salah satunya yang poin terbesar dari kriteria penilaian itu adalah adanya pengelolaan sampah. Di sana sudah muncul nama bank sampah. Jadi pengelolaan sampah melalui bank sampah itu sekitar 30% poinnya. Sehingga dari situ mau tidak mau namanya lomba itu kan mencari nilai sebanyak-banyaknya ya poin agar mendapat juara. Lomba harus bersaing dengan desa-desa lain di seluruh Kabupaten Tulungagung. Nah, sehingga saat itu mulai saya dirikan, walaupun sebelum tahun 2017 itu lomba yang pertama tahun 2015 ya. 2015 itu bank sampahnya masih belum bank sampah ini. Bank sampah ini masih diadakan hanya secara untuk memenuhi lomba saja. Jadi secara mendadak 2 minggu kami lembur untuk mendirikan bank sampah, yaitu di sebelah barat Desa Mulyorejo sana. Sehingga saat itu hanya bentuknya sangat sederhana, hanya untuk memenuhi saat juri datang saja. Lalu setelah penilaian berakhir berhenti, jadi tidak ada bank sampah lagi. Kemudian tahun berikutnya tahun 2016, tapi sini kemudian ditunjuk sebagai desa atau kampung berseri ya, kampung berseri dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, tahun 2016 itu dinilai lagi, yang salah satunya juga bank sampah. Nah, saat itu karena belum punya bank sampah sebenarnya, hanya istilahnya abal-abal saja saat itu. Dan tahun 2016 tetap saya yang ditugasi untuk mengelola sampah, bank sampah. Saya pindah ke sini, ke rumah sebelah ini. Nah, itu hanya saya gunakan bekas kandang ayam untuk saya buat bank sampah. Baru tahun 2017 adanya lahan ini ya, alhamdulillah saya bisa punya lahan ini. Kemudian tahun 2017 itulah bank sampah saya dirikan bersama warga sekitar sini, seperti itu.
Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana susunan kepengurusan di Bank Sampah Manfaat ini, Pak? Serta bagaimana visi misinya juga? Iya, untuk kepengurusan bank sampah, namanya bank sampah ya, Mbak. Bank sampah itu berbeda dengan pengepul, pengepul rosok atau bedanya di mana? Kalau pengepul, ya, pengepul rosok itu pada umumnya milik perseorangan pribadi. Sedangkan bank sampah itu lembaga, jadi lembaga yang di bawah naungan atau binaan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga di situ ada struktur organisasinya. Jadi lembaga apa istilahnya, lembaga resmi lah, resmi. Nah, di sana ada ketuanya atau malah istilahnya dalam bank sampah itu seperti bank yang lain, direktur ya. Istilahnya juga direktur, kemudian ada bagian admin, ada bagian pengelolaan rumah tangga, keuangan, kemudian ada bagian packing, ada bagian penimbangan, pemilahan, dan juga pengembangan termasuk kerajinan itu. Seperti itu. Jadi bukan milik sendiri, artinya bukan ya ada lembaganya lah kepengurusannya itu. Jadi semuanya itu dimusyawarahkan oleh pengurus. Selanjutnya, bagaimana proses perizinan yang dimiliki oleh Bank Sampah Manfaat? Iya, untuk Bank Sampah Manfaat, alhamdulillah sejak berdiri secara resmi diresmikan oleh Kepala Desa Bulurejo itu selama 1 tahun sudah berkembang sangat pesat sekali, sehingga tahun 2018 itu Bank Sampah Manfaat Bulurejo itu mendapatkan suatu penghargaan atas jerih payahnya mengembangkan bank sampah ini, sehingga dari pemerintah pusat melewati Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung itu memberikan suatu bantuan namanya DAK, bantuan DAK tahun 2018. Nah, dari situ salah satu syaratnya adalah harus sudah berbadan hukum, sudah tercatat di Kemenkumham ya, di situ, sehingga saat itu pula kami mengajukan suatu perizinan sampai pusat lewat pejabat notaris ya, akhirnya terbentuk suatu badan hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia. Seperti itu. Selain dari Dinas Lingkungan Hidup juga telah masuk dalam daftar bank sampah di Tulungagung, selain juga tadi dari kepala desa. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan didirikan Bank Sampah Manfaat? Ya, tujuan dari didirikannya Bank Sampah, maaf tadi visi misi belum ya, lupa, karena nanti setelah ini kita lihat aja bersama-sama di sana ya, karena visi misi dan juga program tujuan itu menyatu jadi satu ya, bahwa visi Bank Sampah Manfaat yaitu menjadikan bank sampah yang bermanfaat bagi seluruh umat. Nanti kita baca aja di dinding sana yang saya pasang ya. Artinya sesuai dengan namanya, Bank Sampah Manfaat itu sejak awal ini yang tujuan kami agar bank sampah ini dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Maksudnya seluruh umat itu menurut kami ya umat manusia, umat tumbuhan, umat hewan, dan umat bumi lingkungan itu semuanya itu nanti secara komprehensif semuanya akan kami wujudkan bentuk-bentuk kemanfaatan dari bank sampah tersebut. Terus tujuannya ada banyak, Pak, ada 9 ya. Nanti kita lihat aja di sana ya. Di sana yang salah satunya ya tujuannya itu satu, menjadikan lingkungan sekitarnya itu bersih, rapi, sehat, teratur, bebas dari sampah. Dan yang kedua, memberikan edukasi kepada semua khalayak masyarakat tentang pengelolaan bank sampah, kerajinan, dan lain sebagainya. Itu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, mulai sampai ke perguruan tinggi juga masyarakat seperti itu. Dan yang jelas tujuan akhirnya yaitu agar tetap berprinsip pada zero waste. Zero waste itu agar
bank sampah dan sekitarnya terutama itu merupakan sebagai pelopor lah, penggerak, memberi contoh zero waste bebas sampah gitu. Selanjutnya, apakah ada lembaga lain atau mitra lain yang bekerja sama dengan bank sampah manfaat? Jika ada, bagaimana bentuk kerjasama tersebut, Pak? Ya, selama ini bank sampah manfaat Bulurjo ini yang pasti itu merupakan binaan atau mitra dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga kerjasama kami itu secara vertikal itu juga desa, kemudian Dinas Lingkungan Hidup sebagai mitra pembina itu secara horizontal itu kami bersama masyarakat itu bersama-sama. Nah, itu masyarakat sampahnya kan diusahakan bekerja sama dengan bank sampah untuk disetor, dikirim ke bank sampah, dan hasilnya itu bisa untuk kepentingan bersama-sama warga, seperti itu. Selanjutnya, dari mana sumber dana untuk operasional dan kegiatan lainnya di bank sampah manfaat? Sumber penghasilan dari bank sampah itu sebenarnya banyak sekali, banyak sekali. Mulai dari yang pertama itu dari hasil penjualan sampah ya. Jadi sebelum ke hasil itu, bahwa saya ceritakan dulu mekanismenya ya. Mekanisme bahwa bank sampah itu kan mengambil sampah atau masyarakat yang dekat itu setor ke bank sampah. Nah, di situ sampah dari masyarakat yang konsep dasarnya itu sebenarnya bank sampah itu hanya sampah anorganik ya, konsep dasarnya. Yang organik tidak, tapi di bank sampah ini saya kembangkan juga organik. Namun organik belum mampu kami tampung ya. Jadi yang kami kelola hanya sampah organik dari lingkungan terdekat saja, karena alat bahannya terbatas, tidak mampu. Nah, sebagai kompos sederhana. Nah, sampah dari masyarakat itu disetor ke bank sampah itu dibeli ya, juga dibeli ya, tidak gratis ya, dibeli. Setelah dipilah, ditimbang, dimasukkan nota dimasukkan buku rekening, buku tabungan. Ya, disitulah pembelian sampah dari masyarakat. Setelah dipilah, yang bisa dijadikan kerajinan disendirikan ya, disendirikan. Kemudian yang sisanya lain ya, yang tidak bisa dijadikan karya kerajinan itu dijual lagi ke pengepul. Selama ini kami menjualnya hanya di pengepul setempat, karena Kabupaten Tulungagung belum punya bank sampah induk. Ini yang sebenarnya kalau ada bank sampah induk di kabupaten itu lebih mudah ya, sehingga bank sampah unit yang seperti bank sampah ini namanya kan unit, kalau kabupaten induk. Kalau ada bank sampah induk itu mudah, harga itu bisa dikendalikan. Ternyata di Tulungagung belum ada. Dari selisih penjualan tadi kan dapat untung ya, penjualan yang pertama mengumpulkan, dipisah, yang tidak bisa dijadikan kerajinan dijual, yang bisa dijadikan kerajinan ya diolah seperti ini ya, seperti ini yang masih sisa-sisa 3 tahun yang lalu ya, masih dimulai lagi beberapa bulan ini, mudah-mudahan nanti cepat berkembang lagi. Nah, dari hasil ini yang ya lumayan ya, maksudnya dari bahan yang belinya tidak seberapa ya, kiloan, telah jadi karya kan jadi mahal. Kemudian yang berikutnya itu dari pelatihan. Jadi di bank sampah manfaat ini alhamdulillah karena sudah dikenal oleh masyarakat Tulungagung, sehingga sekolah-sekolah dan sebagainya itu sering berdatangan ke sini ya, untuk belajar bersama-sama mengolah kerajinan, dan juga sering juga diajak kerjasama, misalnya dalam hal penyiapan sekolah adiwiyata, diajak kerjasama, sehingga dari situ ya saling membantu, akhirnya dapat uang kas lah istilahnya ya, membantu. Kemudian kadang ya diundang untuk jadi narasumber ya, dari situ bisa untuk nambah kas bank sampah.
Di itu kedepannya ini akan kami kembangkan untuk seni-seni yang lain dengan adanya tim kami yang bertambah ini, sehingga pendapatan mungkin bisa bertambah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tahapan pengelolaan sampah di bank sampah manfaat ini? Ya, jadi tadi sudah saya singgung sedikit, saya ulang kembali bahwa bank sampah ini mengumpulkan atau mengambil sampah dari masyarakat, kemudian ada juga yang rumahnya dekat tuh datang ke sini sendiri setiap hari Minggu gitu. Itu sampah yang dikumpulkan bermacam-macam, kadang ada yang sudah dipilah, kadang ada yang belum, masih satu karung bermacam-macam gitu. Jadi kalau yang sudah dipilah itu langsung ditimbang, misalnya kertas sendiri, plastik sendiri, kertas pun jenisnya bermacam-macam dipilah lagi, karena harganya masing-masing jenis itu kan beda-beda. Yang belum dipilah misalnya dari rumah masih campur aduk gitu ya kesepakatan, misalnya kesepakatan ini dipilah dulu atau ditimbang secara kasar ya, di istilahnya ya di apa tadi, dikira-kira harganya di tengah-tengahnya gitu. Itu setelah ditimbang kemudian dibuat nota. Jadi setiap kali kirim itu ada satu nota. Itu nota ya, nanti saya tunjukkan di situ nota. Dari nota itu kemudian ini dipindah ke buku ini, nah buku. Oh nggih nota nih. Nah, ini tiap store itu walaupun sedikit ya tetap saya beri nota nih, satu kali store. Kalau dulu masih pakai ini saya dulu. Ini terus karena ini ada bantuan ya, buku dari DLH ini dibantu ya. Tahun 2018 baru pindah ke buku ini. Nota dipindah ke buku tabungan. Nah, di situ baru diberikan ke yang menyetor nasabahnya. Nasabah tahu saat ini yang sudah ditabung berapa totalnya, itu kelihatannya dari situ ya. Terus nasabah sendiri pada mulanya kita melakukan suatu perjanjian ya, maksudnya perjanjian itu kesepakatan. Ini tabungannya diambil setiap bulan apa setiap 3 bulan apa setiap hari raya dan sebagainya, itu ada kesepakatan. Ada yang diambil waktu hari raya Lebaran, itu ada yang mau diambil saat anak sekolah masuk, itu seperti itu. Yang terakhir ini ada satu apa istilahnya, ada bermasyarakat ya, akhirnya saya mengambil kebijakan di tunai tidak apa-apa. Jadi sekarang itu tunai tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya menjumpai gini, ada beberapa nasabah saya lihat kok lama tidak setor. Satu ketika secara tidak sengaja itu melihat sampahnya dijual ke tukang rosok keliling. Iya, terus oh gitu, terus saya dekati, ada saya butuh uang sekarang untuk beli lombok, Nah, dari situlah akhirnya tidak apa-apa bank sampah manfaat ini secara tunai tidak apa-apa. Hanya di buku tabungan itu sesuai kesepakatan awal itu harus disisakan 5.000 minimal tabungannya gitu. Selanjutnya, bagaimana alur atau konsep pengumpulan sampah di bank sampah manfaat ini? Apakah hanya masyarakat di Desa Bolorejo saja atau di luar desa boleh mengumpulkan sampah di bank sampah manfaat? Iya, bank sampah manfaat ini karena sudah dikenal di ya banyak wilayah ya selain Desa Bolorejo. Selain masyarakat sekitar sini juga cukup banyak yang dari luar desa, dan juga di pasar-pasar juga teman yang di desanya tidak ada bank sampah itu juga setor ke sini. Jadi tidak hanya satu Desa Bolorejo, pasar ngemplak, di toko-toko yang apa kardusnya misalnya diambil boleh, itu ya kami ambil umum, jadi tidak lintas kecamatan lain itu juga ada yang ke sini. Apa saja karakteristik sampah yang diterima di bank sampah manfaat? Selama ini kami menerima sampah
yaitu yang jenisnya anorganik saja. Itu pun secara karakteristik khusus ada beberapa kriteria ya. Yang pertama itu bersih ya, maksudnya bersih. Kalau misalnya itu sebagai contoh bekas minuman bermacam-macam minuman. Kalau minuman mineral, air mineral itu kan bersih sebenarnya, hanya harus kering ya, kering, tidak ada airnya, ada sisanya, karena kalau masih ada airnya ditimbang kan rugi kita, iya jadi berat. Dan yang kedua, untuk selain air mineral misalnya bekas apa itu jus atau lain sebagainya, itu juga harus bersih ya, harus bersih. Kemudian plastik juga demikian, seperti itu, tidak bercampur tanah atau lain sebagainya. Kalau kardus masih ya bebas, walaupun masih ada plastiknya tidak apa-apa, tidak usah dihilangkan, karena ya kalau kardus itu terlalu ribet, kalau masyarakat malah enggak mau kalau diberi kriteria yang sulit-sulit. Seperti itu ya. Selanjutnya, berapa berat minimal sampah yang dikumpulkan di bank sampah manfaat? Apakah ada berat minimalnya atau tidak? Ya, yang dikumpulkan bebas ya, bebas, namun ada sedikit penjelasan ya. Bukannya bebas, ada sedikit penjelasan. Sebagai contoh ya, kalau timbangannya bebas ya, 0,5 kilo boleh, 3 on boleh, tergantung pada jenis sampahnya ya. Jenis sampah misalnya kalau misalnya kertas itu ya 0,5 kilo enggak apa-apa, nanti digabung dengan yang lainnya. Itu sudah saya berikan penjelasan. Nah, minimal pantaslah dibawa ke sini itu ya, daripada sudah bawa misalnya bawa terlalu sedikit kan ya sayang, lebih baik dikumpulkan dulu, baru kalau sudah, setiap rumah saya beri 3 karung ya, 3 sak, itu sak khusus yang bertuliskan bank sampah manfaat. Nah, di situ biasanya masyarakat sudah tahu kalau satu karung penuh sudah dibawa ke sini, kalau belum penuh itu belum dibawa ke sini. Namun ada juga yang misalnya dari bengkel, ini sebelah sana ada bengkel las ya, itu apa, rosoknya dari logam-logam itu banyak dan berat, jadi sedikit aja sudah berat, jadi ya tidak apa-apa dibawa ke sini gitu. Selanjutnya, setiap hari apakah nasabah dapat mengumpulkan sampah di bank sampah manfaat atau ada hari tertentu untuk mengumpulkan sampah tersebut? Sampai saat ini yang kami lakukan ya, yang pasti hari Minggu ya, hari Minggu itu silakan, karena sama-sama tidak kerja. Selain hari Minggu itu, ini kan petugas pengumpul sampah pas kelewatan sini rumahnya ya, kelewatan sini, sehingga kalau di bank sampah orangnya juga kerja, saya pun juga kerja. Jadi kalau mau mengumpulkan selain hari Minggu itu WA dulu ya. Jadi WA dulu ke nomor 2 orang ini, ada di rumah atau tidak. Kalau ada di rumah ya siap ke bank sampah. Jadi kami tidak standby terus di bank sampah selain hari Minggu dan hari libur gitu. Mudah-mudahan nanti bisa buka setiap hari, ini masih belum bisa. Selain sampah plastik dari nasabah, apakah ada alternatif lain bahan baku untuk proses produksi? Apa tadi, Pak? Selain sampah plastik dari nasabah, apakah ada alternatif lain bahan baku untuk proses produksi? Selain sampah plastik ya, ini kita lihat di samping kita ini ada sedikit dari kertas ya, ini koran. Kemudian yang lain ya styrofoam itu ya, jadi masih itu yang kami kembangkan. Ini pengembangan baru, apa itu, Sponati, walaupun karena cari Sponati bekas itu agak sulit ya Mas Ben, ini seadanya yang ada, sehingga kadang ya untuk tuntutan apa permintaan orang, akhirnya ya nambah beli iya. Kalau ini memang di bank sampah inilah yang unik di bank sampah manfaat, yang unik yang tidak ada di bank sampah lain, itu lingkungannya kami usahakan untuk ya itu tuh hijau ya. Itu tadi kan visi kami memang bermanfaat bagi seluruh umat, maksudnya tidak hanya apa sampah-sampah anorganik, karena selalu berkaitan
kaitan gini, sampah organik ya diolah jadi pupuk. Nah, pupuk kita manfaatkan untuk apa ya? Kita buktikan bahwa hasil pupuk kita itu ya untuk menanam, namanya pupuk untuk tanaman ya. Nah, kita aplikasikan. Nah, terus tanaman itu termasuk kami juga ada budidaya lanceng walaupun sedikit ya. Lanceng itu ya itu sangat bermanfaat sekali ya. Iya, tawon kecil-kecil itu kan saling siklusnya itu tidak ada yang semuanya bermanfaat, saling menguntungkan sih. Tawon untuk penyerbukan ya, untuk tanaman tadi, pupuk untuk tanaman subur. Terus dari tanaman itu pupuk organiknya saya kan enggak bahannya. Jadi daun-daun itu saya enggak ngambil dari luar. Dari kejatuhan sampah sendiri itu sudah cukup ya. Semua yang ada di sini saya manfaatkan, tidak ada yang terbuang sedikit pun. Iya, termasuk. Iya, gitu. Selanjutnya, bagaimana syarat dan mekanisme pendaftaran bagi nasabah baru untuk bergabung di Bank Sampah Manfaat? Untuk bergabung di Bank Sampah Manfaat ini sangat mudah, hanya datang saja orangnya. Kalau punya, datang saja langsung diterima. Terus hanya untuk administrasi biar kami bisa mendata di buku registrasi ya, buku induk itu saya mintakan 1 lembar fotokopi KTP, cukup itu saja, tidak ada syarat lain. Termasuk pengumpulannya kami tidak membatasi ya. Artinya tidak harus seminggu sekali, sebulan sekali, itu ya saya tahu istilahnya tiap rumah kan tidak sama jumlah sampah yang dihasilkan gitu. Nanti yang sedikit malah tidak jadi. Selanjutnya, apa saja hasil akhir produk pengolahan sampah di Bank Sampah Manfaat? Hasil akhirnya itu tadi, yang pertama yang organik itu pupuk kompos ya, kemudian media tanam. Terus saya sudah buka tokonya ya, toko pot dan media tanam termasuk kompos. Itu yang anorganik ya ini setiap kali ada pameran itu akan kami ikutkan ya. Nah, ini tinggal sedikit, ini begini Mbak ceritanya. Saat dulu sering dikunjungi pejabat ya, ada DPR RI ke sini, terus bupati, terus gubernur, terus ibu-ibu iya PKK, terus ibu PKK kabupaten juga, Pak Marioto itu ya. Nah, itu yang bagus-bagus dia bawa ya. Bagus ya, 1-2 kali. Terus berikutnya ya alhamdulillah, terus saya mengeluh pada yang kalau kepala desa mendampingi ya, saya bilang Bu ini kemudian diganti ya, diganti harganya, sehingga yang bagus-bagus malah berkurang. Ini masih mulai lagi membuat ini ya di sana. Dan nanti ya berangsur-angsur penuhi lagi ini tempat ini ya. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pemasaran produk olahan sampah di Bank Sampah Manfaat? Pemasarannya yang pertama itu jelas ini medsos itu yang utama ya. Jadi setiap saya buat karya yang unik ya, yang kalau yang enggak bagus ya enggak saya muat di medsos. Itu di Facebook atau di kemudian dari pameran nanti kalau ada info Mbak ya, info Tulungagung, kadang saya lama enggak karena bank sampahnya vakum lama ya, saya enggak ngikuti di luar. Kalau ada event pameran akan saya ikutkan gitu. Dan yang lain ya dari kunjungan tamu itu sini seneng terus bawa itu beli. Untuk pertanyaan terakhir, apakah keuntungan dari hasil pemasaran produk akan diberikan juga ke nasabah? Ya, ini konsep bank sampah yang sangat luar biasa itu ya. Di sini kenapa saya sangat senang sejak awal itu ya,
sampai sekarang, walaupun di tengah jalan berjalan kami tertatih-tatih ini, betul, enggak semulus yang kami bayangkan di awal ya. Karena ini merupakan lembaga ya, lembaga, ada ketua, direktur, dan bagian-bagian yang lain, termasuk nasabah itu include dalam bagian kepengurusan ternyata. Artinya ya ibarat di sekolah itu guru, orang tua siswa itu sudah menyatu ya, sehingga apapun keuangan yang ada di bank sampah itu semuanya wajib tahu ya, tidak hanya pengurusnya saja ya, wajib tahu, sehingga bank sampah itu diwajibkan untuk membuat buku laporan keuangan ya. Laporan keuangan, ada buku bank macam-macam ya, itu banyak ya. Nah dari situ setiap bulan itu dilaporkan ya, ditutup buku setiap bulan. Nah ini ada saldo sekian, ini minus atau plus. Kalau ada saldo, nanti selama 1 tahun itu nasabah dikumpulkan gitu. Tidak hanya 1 tahun, tergantung pada kebutuhan kegiatan ya. Sebelum COVID dulu hampir setiap bulan, bahkan setiap minggu ya Mas Beni, itu nasabah itu berkumpul di sini untuk sama-sama membuat karya. Jadi nasabah ya. Ya disitulah bedanya pengepul dengan bank sampah itu, antara nasabah dengan pengurus itu terjadi suatu ikatan yang sangat kuat hubungannya. Beda dengan pengepul, kalau pengepul sudah sampahnya dibeli gitu ya, dari yang jual rosok, sudah tidak ada hubungan lepas. Entah itu hasilnya berapa kan tidak tahu ya. Kalau bank sampah itu semuanya tahu, bisa buka buku laporan keuangan bank sampah. Nah hasilnya walaupun selama ini belum begitu banyak lah, nah itu dimusyawarahkan bersama, nah digunakan untuk kepentingan lingkungan juga, kembali ke lingkungan. Kita lihat bersama bekas-bekas 3-4 tahun yang lalu, jadi jalan masuk ya, kenapa catnya sama, merah, hijau, kuning itu ya. Nah itu hasil dari sini, hasilnya banyak ya, digunakan untuk lingkungan, sehingga disitulah peran bank sampah yang sebenarnya itu di situ ya. Terima kasih kepada Bapak Agus telah menjelaskan terkait tentang pengelolaan sampah di bank sampah manfaat ini. Semoga ini nanti atas penjelasan dan juga ilmu dari Bapak bermanfaat bagi semuanya. Selanjutnya, bagaimana harapan dan juga pengembangan bank sampah ini untuk kedepannya bagaimana Pak? Iya, terima kasih, pertanyaan yang sangat istilahnya sesuai dengan apa yang saya lakukan selama ini ya. Sejak tahun 2017 itu memang kami berusaha untuk mewujudkan bank sampah itu sebagai pusat kegiatan pengelolaan sampah, terutama bank sampah manfaat ini. Nah, dari situ ternyata ya pernah berjalan lancar sebentar, macet. Setelah itu ini 4 bulan mulai lagi ini, nah kami punya rencana besar lah, tapi ya kami wujudkan semampu saya karena banyak keterbatasan ya. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar ini rencana saya ini ya bisa ikut bersama-sama di sini ke depan ya. Dan mulai beberapa bulan ini kami sedang menyiapkan bank sampah ini akan saya bawa sebagai pusat edukasi pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung. Karena saya lihat di Tulungagung itu ini peluang ya, belum ada yang bank sampahnya itu pusat edukasi secara komplit, itu belum ada. Sehingga nanti kalau di sini itu terwujud, saya yakin nanti memudahkan masyarakat untuk belajar mengelola sampah. Jadi apa saja nanti yang akan kami siapkan bersama-sama ini. Yang pertama ya jelas edukasi tentang bank sampah. Jadi bagaimana manajemen pengelolaan sampah, mulai dari
penyiapan, mendirikan, administrasi, sampai pengembangan, sampai edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Juga edukasi ya, wisata edukasi sampah ya. Jadi semua kegiatan yang terkait dengan edukasi sampah nanti akan saya buat di sini. Apapun, mulai dari sampah organik, misalnya pembuatan kompos, kayak kompos padat, kemudian pupuk cair dan lain sebagainya jenisnya, itu sudah saya mulai membuat tempat-tempat itu ya. Terus nanti akan saya kotak-kotak gitu, saya pilah-pilah. Ini untuk tempat kompos, kemudian ini untuk kerajinan, edukasi kerajinan dari kertas, ini kerajinan dari plastik, ini dari logam, dari yang lainnya, itu sendiri-sendiri. Di sana sudah ada mulai dari bahannya apa, kemudian prosesnya gimana, nanti sudah ada skema-skemanya, seperti pameran di tiap hari ya. Jadi di sini nanti akan saya wujudkan galeri. Jadi seperti ya pameran di mana gitu, di sana sudah siap, orang berkunjung ke sini itu seperti melihat pameran sampah yang lengkap. Selain ada tambahan lagi, itu ada potensi saya yang walaupun sungai pemerintah ya, itu kan nanti bisa dikelola untuk edukasi air juga, edukasi air di sana ya. Yang jelas nanti juga berkaitan dengan sampah. Kami membuat perahu-perahu dari sampah, permainan anak-anak dari sampah, kemudian kolam dari sampah, kemudian termasuk juga ini cara bertani, bercocok tanam dari hasil kompos tadi, pupuk tadi, penerapannya seperti ini. Ini sudah saya mulai sedikit, saya coba menerapkan pupuk itu, yaitu hasilnya seperti itu ya, bisa dilihat secara langsung. Jadi seperti itu ya. Nanti ke depan begitu masuk sini itu sudah, orang sudah tidak kemana-mana lagi untuk bisa belajar tentang pengelolaan sampah. Itu harapan saya dari Bank Sampah Manfaat ini ya. Mari kita bersama-sama mengelola sampah, terutama untuk kepentingan kita bersama. Demikian. Selanjutnya, bagaimana harapan dan juga pengembangan bank sampah ini untuk kedepannya bagaimana, Pak? Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat istilahnya sesuai dengan apa yang saya lakukan selama ini ya. Sejak tahun 2017 itu memang kami berusaha untuk mewujudkan bank sampah itu sebagai pusat kegiatan pengelolaan sampah, terutama bank sampah manfaat ini. Nah, dari situ ternyata ya pernah berjalan lancar sebentar, macet. Setelah itu ini 4 bulan mulai lagi ini. Nah, kami punya rencana besar lah. Tapi ya kami wujudkan semampu saya karena banyak keterbatasan ya. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar ini rencana saya ini ya bisa ikut bersama-sama di sini ke depan ya. Dan mulai beberapa bulan ini kami sedang menyiapkan bank sampah ini akan saya bawa sebagai pusat edukasi pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung. Karena saya lihat di Tulungagung itu ini peluang ya, belum ada yang bank sampahnya itu pusat edukasi secara komplit, itu belum ada. Sehingga nanti kalau di sini itu terwujud, saya yakin nanti memudahkan masyarakat untuk belajar mengelola sampah. Jadi apa saja nanti yang akan kami siapkan bersama-sama ini. Yang pertama ya jelas edukasi tentang bank sampah. Jadi bagaimana manajemen pengelolaan sampah, mulai dari penyiapan, mendirikan, administrasi, sampai pengembangan, sampai edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Juga
edukasi ya, wisata ya, wisata edukasi sampah ya. Jadi semua kegiatan yang terkait dengan edukasi sampah nanti akan saya buat di sini. Saya buat sini. Apapun mulai dari sampah organik, misalnya pembuatan kompos, kayak kompos padat, kemudian pupuk cair dan lain sebagainya jenisnya. Itu sudah saya mulai membuat tempat-tempat itu ya. Terus nanti akan saya kotak-kotak gitu, saya pilah-pilah. Ini untuk tempat kompos, kemudian ini untuk kerajinan, edukasi kerajinan dari kertas, ini kerajinan dari plastik, ini dari logam, dari yang lainnya itu sendiri-sendiri. Di sana sudah ada mulai dari bahannya apa, kemudian prosesnya gimana. Nanti sudah ada apa skema-skemanya. Seperti pameran. Nah, di tiap hari ya. Jadi di sini nanti akan saya wujudkan ya galeri. Jadi seperti ya pameran di mana gitu di sana sudah siap orang berkunjung ke sini itu seperti melihat pameran sampah yang lengkap. Selain ada tambahan lagi itu ada potensi saya yang walaupun sungai pemerintah ya itu kan nanti bisa dikelola untuk edukasi air juga, edukasi air di sana ya. Yang jelas nanti juga berkaitan dengan sampah. Kami membuat perahu-perahu dari sampah, permainan anak-anak dari sampah, kemudian kolam dari sampah, kemudian apa itu termasuk juga ini cara bertani bercocok tanam dari hasil kompos tadi, pupuk tadi penerapannya seperti ini. Ini sudah saya mulai sedikit, saya coba menerapkan pupuk itu, yaitu hasilnya seperti itu ya, bisa dilihat secara langsung. Jadi seperti itu ya, nanti ke depan begitu masuk sini itu sudah orang sudah tidak kemana-mana lagi untuk bisa belajar tentang pengelolaan sampah. Itu harapan saya dari Bank Sampah Manfaat ini ya. Mari kita bersama-sama mengelola sampah, terutama untuk kepentingan kita bersama. Demikian. Terima kasih kepada Bapak Agus telah menjelaskan terkait tentang pengelolaan sampah di Bank Sampah Manfaat ini. Semoga ini nanti atas penjelasan dan juga ilmu dari Bapak bermanfaat bagi semuanya. Salah satu dari hasil pembuatan pupuk kompos saya aplikasikan ke berbagai tanaman. Ini bukti nyatanya. Ini namanya saya tahu labu botol ya. Labu botol, labu masih langka masih langka. Nanti ini juga berkaitan dengan bank sampah. Selain aplikasi pupuk itu juga bisa digunakan untuk kerajinan macam-macam kerajinan, lampion dan sebagainya. Tuh. Terus ini adalah jampas bisa panjang lagi, bisa sampai 1,5 meter. Dan dengan aplikasi pupuk itu juga bisa subur seperti ini ya. Bayamnya tinggi-tinggi. Ya. Kemangi ya. Mangi ini malah tumbuh sendiri ini. Nah, ada yang tua ini. Terus juga gambar ini bunga telang ya. Terus ini panas. Ini namanya budidambar ya. Dambar itu budidaya ikan dalam ember. Ini dalamnya ikan ya, ikan lele ya. Ada pakannya nanti dimakan. Kemudian datanya kangkung. Ini terjadi suatu siklus mutualisme ya. Jadi kangkungnya sudah mengambil pupuk dari kotorannya ikan. Ya. Terus ikannya itu mendapat asupan oksigen dari akarnya. Dan juga beberapa akarnya untuk makan ikan. Ya, hidroponik. Ini hidroponik tanpa listrik. Dari ya. Secengkal tanah sedikit pun kami manfaatkan untuk bayam. Orang ya bayam merah nih ya. Bayam merah ini jarang dimasak orang. Sebenarnya
kandungannya lebih baik ini ya. Oh, bisa dimakan toh? Iya, hanya warnanya yang orang tidak suka sama rasanya. Jadi warna ikut Iya, iya, merah gitu. Kayak rawon, Mas. Rasanya tidak begitu enak. Masih enak yang ya. Ini kekurangan air. Ini azolla, Pak. Ini tanaman air, nama azolla ya. Azolla ini di biologi Azolla microphylla, bahasa Latinnya Azolla microphylla. Ini tanaman yang sangat mudah berkembang biak. Perkembang biakannya itu per hari 30%. Artinya diambil sekitar sepertiga gitu, besoknya sudah penuh lagi. Nah, ini digunakan untuk itu pakan lele, pakan ternak. Sebagai gantinya kandungannya proteinnya sangat tinggi, 22%. Sehingga sentrat saja 18 sampai 20 ya. Jadi bisa gantinya sentrat. Perawatannya gimana Pak? Ini tinggal Hanya ya seperti dalam air biasa nih, biasa air. Terus biar subur ya. Biar subur itu diberi pupuknya, itu saya beri pupuk dari kotoran kambing yang sudah jadi tanah. Ya ini yang mulai kami kembangkan juga karena ternyata permintaannya cukup besar. Di Cirebon itu kewalahan untuk menyetop ini. Di sana ternyata saat ini ada apa istilahnya tingkat internasional, kontes ya, kontes untuk kreasi dari lagu botol. Tiap tahun ada. Ya nanti kalau sudah tua dapat kerajinan. Terus ya ini potensi yang nantinya akan kami ubah di satu tempat wisata air. Mini wisata. Mini wisata. Oke, untuk pakan ternak dan juga unggas mau. Ini campuran. Kalau dulu saya menerapkan ya, ini masih kosong. Saya terapkan ternak tanpa beli pakan. Ini. Jadi pakannya organik. Iya. Disiapkan sendiri. Beberapa tahun yang lalu pas ada demo apa itu telur murah itu loh. Nah itu kan ternyata penyebabnya sentrat mahal sekali, terus hasil jualnya kan murah. Hanya banyak pengusaha ternak itu bangkrut karena demo. Dari situ muncul pemikiran berarti penyebabnya kan mahalnya pakan. Sampai sekarang pun demikian. Di ternak itu sulitnya di pakannya. Sehingga dengan ini ya Indigofera, azolla dan itu kan protein nabatinya dan yang hewaninya adalah maggot ini baru saya panen. Ini juga prinsip apa saling Sirkulasi. jadi apapun tidak ada yang dibuang di sini ini termasuk kotoran ayam tidak dibuang. Kotoran ayam ini bisa saya seloroi ini untuk maggot ya. Untuk pakan maggot